warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk kelanjutannya boleh dilanjut oleh Kak Salsa untuk materi yang pertama. Sebelumnya, apa sih Pancasila itu? Negara. Terus yang ada di pikiran kalian tuh Pancasila itu apa sih? Kalau kurang minum, ini tadi mama dulu ini. Pancasila itu bukan hanya sekedar dari 5 kalimat yang kita paparkan di sekolah. Lebih dari itu, Pancasila adalah pedoman hidup untuk mengajarkan kita cara menghargai manusia dengan baik, menghargai sesama dan mencintai tanah air. Pancasila menjadi dasar bagi kita untuk hidup saling menghormati dan tolong menolong. Walaupun kita dari latar belakang yang berbeda, karena adanya Pancasila, kita tetap harus menghormati satu sama lain. Dan tentu saja tolong menolong. Kita disatukan oleh semangat Pancasila. Dengan memahami Pancasila, kita belajar untuk tidak egois, tidak membeda-bedakan teman, dan selalu berbuat baik. Baik, saya akan menjelaskan tentang sila pertama. Kan sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Benar kata adik-adik, adalah sila pertama mengajarkan tentang agama Islam dan kepercayaan masing-masing. Di panti ini mungkin kita memiliki keyakinan yang berbeda, tapi semua mengajarkan hal yang sama, seperti untuk berbuat kebaikan dan menghormati sama Kesatuan Indonesia. Meskipun kita berbeda-beda suku nih, pasti kan ada yang berbeda suku, misalnya ada suku Jawa, Sunda gitu kan, tetap saling menghormati gitu. Misalnya di suku Jawa ini ada adat ini, nah di kalian nggak ada, terus kalian bilang kayak, ih, kok ada kayak gitu sih adatnya, kok ada kayak gitu gitu kan. Ini kalian harus, udah itu adat dia, kalian harus terima itu. Nah makanya dari sini kita harus menumbuhkan rasa kasih sayang, empati, dan semangat gotong royong. Selamat sore dari semua. Saya kan udah dibaca itu ya, dari sila satu sampai sila ketiga. Saya coba menjelaskan sila keempat. Sekarang coba saya ulang dari sila pertama sila ketiga. Ada yang apa? Sila pertama Pancasila apa? Yang kedua? Yang ketiga? Keempat. Mereka dibimbing oleh manajemen dalam permusyawaratan perempuan. Jadi makna sila keempat ini untuk pentingnya kita bermusyawarah dan bermufakat, menghargai pendapat orang lain dan kepemimpinan yang adil. Jadi kita bukan cuma sekedar mementingkan keegoisan kita nih, tapi kita mendengarkan pemimpin kita. Contohnya kalau di sekolah berarti ketua kelas, ya kan? Kalau di rumah berarti ada kakak kita, kemudian ada orang tua kita. Kita harus mendengarkan, nggak boleh. Kemudian pentingnya musyawarah di dalam keputusan kita di dalam sekolah itu bersama guru-guru untuk berdiskusi, menentukan ketua kelas, jadwal tiket, atau kegiatan belajar. Jadi kesimpulannya, sila keempat mengutamakan musyawarah, menghargai pendapat dan bersikap demokratis dalam setiap keputusan bersama agar tercipta suasana yang rukun, adil, dan bertanggung jawab. Ada yang tahu Pancasila kelima nggak? Apa tuh? Nilai dari Pancasila yang kelima ini mengajarkan kita untuk bersikap adil kepada semua orang. Contohnya ada yang bisa kasih contoh nggak nih? Oke, kakaknya boleh. bersikap adil dalam keluarga, baik itu antar saudara atau antar. Dari kelima kakaknya yang dijelaskan dari sila pertama sampai kelima, intinya kenapa sih kita harus paham apa isi dari Pancasila, karena Pancasila itu sendiri bukan sekadar sila ada 5, tapi harus kita harus kita bahas satu-satu, harus kita pahami. Kalau di sekolah mungkin setiap hari Senin kalau upacara pasti selalu ngucapin kan Pancasila, selalu ngelafalin, dan itu
nggak cuma buat dihafal aja, tapi untuk diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Terus apa sih pentingnya kalau Pancasila itu diterapkan di keseharian kita? Yang pertama pastinya untuk menanamkan semangat Pancasila, membantu kita belajar hidup rukun, saling menghargai, dan juga berbuat baik terhadap sesama. Terus siapa aja kalau di sini yang bisa berperan untuk meneruskan semangat Pancasila? Pastinya kita semua ya, dari adik-adik, orang tua, ya guru-guru, pokoknya orang-orang yang mendidik kita itu punya kewajiban juga untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari.